Kita coba bacain beberapa komentar netizen yang udah masuk gitu ya. Menunggu respon negara-negara Arab. Oke, nanti kita juga bisa discuss banget dari @Mashida. Lalu juga @G9BuBu. Ada yang menyampaikan gak bakal bisa deh Trump dan gak bakal sanggup. Oke. Lalu ada pula juga dari @omai_ong. Kenapa Palestina tidak diberikan kemerdekaan saja sih? Itu kan hak mereka. Apa fungsi PBB sekarang? Lebih baik dibubarkan saja. Lalu juga @Juiojasi. Jadi jelas kan siapa yang sebenarnya ingin menguasai Gaza, Israel hanya pion. Woi. Pinter-pinter. Iya. Ya maksudnya banyak tentunya sentimen yang timbul dari perkataan ini. Kalau dari saya, secara opini saya, ini ngawur gitu ya. Maksudnya ya tidak bisa ya gitu tiba-tiba saja. Dan lagi-lagi dunia ini menyaksikan secara langsung betapa katastrofnya gitu ya yang dilakukan sejak 7 Oktober 2003 lalu sampai sekarang ceasefire dalam beberapa hari belakang. Tapi juga ini adalah suatu bentuk ya kolonialisme, imperialisme yang sudah berlangsung sejak tahun 40-an gitu ya. Perebutan lahan lah ya antara ini. Ya ada bentuk-bentuk solusi seperti two state solution dan lain-lain yang sebenarnya juga apa ya sampai sekarang juga masih belum tahu gitu implikasi dan implementasi gimana. Tapi mungkin pertanyaan straightforwardnya Mas, menurut Anda setelah adanya statement ini apa yang akan terjadi dan akan bergulir? Apakah ini hanya omong-omong belaka juga gitu dari Donald Trump seperti yang kita lihat dari sebelum-sebelumnya? Kalau saya sih jujur ya ragu ya ini bakal menjadi tindakan yang konkret ya. Misalkan beneran 2 juta orang gitu dipindahkan gitu ya. Apalagi dengan sorotan dunia sekarang, kemudian juga belum lagi kan ya apa yang dilakukan oleh US kan selalu jadi semacam standar atau semacam ya dipantau lah oleh seluruh dunia gitu kan. Dan semua rata-rata bahkan sekutunya sendiri pun menentang rencana ini gitu. Jadi secara diplomasi ya ini juga gak baik ya, nggak masuk akal juga. Bahkan lihat sih Prancis kan juga mereka punya hak veto gitu di di PBB kan. Mereka aja juga bilang ini nggak masuk akal gitu loh. Jadi tapi kalau saya sih melihat ya ketika Trump mengeluarkan ini dan ini kan sebelumnya udah ada tadi ya saya sempat singgung dari penasehat keamanan Trump sendiri ya berarti ini kan ada di benak mereka gitu dan udah diucapkan berarti ada rencana ini kan sebenarnya. Tapi apakah akan jadi dieksekusi saya sih pribadi nggak yakin ya karena semua negara misalkan Indonesia pun udah tegas menolak gitu. Ya sekarang kita dituntut misalkan untuk menampung pengungsi Rohingya. Di Aceh aja keteteran gitu loh. Bagaimana mau dibayangkan misalkan ada orang dari Gaza terus ditampung di kita. Saya rasa keteteran sama juga gitu. Rohingya pun kita keteteran. Sekarang apalagi tadi ada pertanyaan dari netizen. PBB itu perannya apa sih kalau udah ada kayak gitu kan ya. Deh. Tapi memang kalau misalnya kita lihat khusus untuk masalah Gaza PBB itu tumpul ya. Setiap bikin resolusi pasti mentok. Di veto. Bikin lagi di veto. Entah itu di veto AS, kebanyakan AS, walaupun ada juga yang beberapa di veto Rusia sama China karena dianggap terlalu pro US atau pro Israel gitu kan ya. Memang jadi akhirnya tidak efektif sih kalau kita lihat sih. Jadi mungkin yang paling kuat sekarang adalah ya bagaimana negara Arab menekan US dengan kepentingan US di Timur Tengah ujung-ujungnya. Kalau memang dan mau kemarin ditekan. Juga dari Menlo India juga sempat mention soal itu sih. Ini ujung-ujungnya kalau nyambung soal PBB ya. Ini ujung-ujungnya masalah kekuatan lembaga multilateral kan seperti PBB gitu. Lembaga internasional gitu. Makanya kemudian kenapa India itu bahagia lah bisa dibilang Indonesia menjadi anggota tetap BRICS misalkan. Karena mereka juga merasa di BRICS itu kan dan anggota-anggotanya ngerasa apa sih fungsinya PBB? Palestina, Gaza spesifik. Dihancurkan seperti itu tapi apa manfaat dari PBB? Kemudian PBB juga kan lokasinya juga ada di US, kemudian juga Amerika juga kan salah satu donatur terbesarnya gitu. Jadi makanya kemarin ketika Menlo India menyampaikan bahwa ya untuk apa kita berharap ke lembaga seperti ini kalau misalkan fungsinya secara politik ya, ini kan bicara politik ya, itu malah nggak ada gunanya. Jadi nyambungnya ke situ gitu. Makanya kenapa akhirnya orang bilang kenapa BRICS itu relevan segala macam karena dia menjadi poros baru dan diharapkan punya power karena ya tadi ujung-ujungnya kalau maju ke resolusi
Ya di veto US. Begitu terus kan? Iya. Mau ada ini di vote. Sampai bosan kali Kak Septi memberitakan. Karena di veto terus. Iya. Iya. Kemarin juga ada ceasefire bergulir juga menurut saya juga. Makanya juga kemarin pas ceasefire bergulir saya juga ngerasa oke, kayaknya ada something. Maksudnya bukannya saya suzon gitu ya, tapi something fishy about it gitu ya. Apalagi gitu what's next gitu. Apalagi sejak Donald Trump dipilih 20 Januari tiba-tiba ada ceasefire dan lain-lain. Kan rentetan itu ternyata kan ada statement seperti ini. Jadi sebenarnya no less better, no lesser evil dan yang sebelumnya lah dalam hal ini ya. Maksud saya ya gitu ya kalau misalnya emang dalam keberpihakan terhadap Palestina dan Gaza gitu kan.